Jin Wuji mendengus dingin dan mengutuk dalam hatinya. Lalu, dia perlahan berbalik dan tidak repot-repot melihat Xiao Chen. Bang! Terdengar suara keras. Xiao Chen menendang Jin Wuji dari belakang tanpa ekspresi. Xiao Chen telah menggunakan kekuatan penuhnya dalam tendangan ini, totalnya 125.000 kilogram. Beberapa suara retakan terdengar saat beberapa tulang rusuk Jin Wuji patah. Dia memuntahkan seteguk darah, jatuh ke tanah. Jin Wuji memasang ekspresi sedih saat dia menggunakan tangannya untuk mendorong dirinya dari tanah dan berdiri. Bang! Namun, bagaimana Xiao Chen memberinya kesempatan untuk berdiri? Dia hanya menginjak Jin Wuji, memaksanya mundur. Wajah Jin Wuji kembali bersentuhan dengan tanah. Kali ini, dia menghantam tanah lebih keras dari sebelumnya. Wajah Jin Wuji membengkak, akibatnya darah mengucur dari sudut mulutnya tanpa henti. Jelas sekali, organ dalamnya juga terluka parah. Dia tampak sangat sedih. Jin Wuji terus meronta di tanah, berusaha melepaskan diri dari Xiao Chen. Namun, kaki Xiao Chen menggunakan kekuatan lebih dari 100.000 kilogram. Kaki Xiao Chen menekannya dengan kuat. Ini dibuat sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa menggunakan kemampuannya, baik itu kondisi logam, budidayanya sebagai raja bela diri kelas rendah, atau teknik bela diri tingkat tinggi dari gerbang pedang surgawi. Tidak peduli seberapa keras Jin Wuji berjuang, dia tidak bisa bangun. Sebaliknya, saat Xiao Chen memberi tekanan lebih padanya, dia merasakan lebih banyak rasa sakit saat dia berjuang lebih keras. Xiao Chen memandang Jin Wuji, yang menggeliat di tanah. Wajahnya kosong saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidakkah tuanmu pernah mengajarimu untuk tidak memperlihatkan punggungmu setelah kamu membuat ancaman? Ah, Xiao Chen, Anda punya nyali. Beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Saya adalah murid terakhir dari wakil pemimpin gerbang pedang surgawi. Sekarang setelah kamu menyinggung perasaanku, kamu sudah mati, pasti sudah mati. Bahkan Su Xiao tidak bisa menyelamatkanmu. Saat Jin Wuji terbaring di tanah, dia terus menangis dengan sedih. Kekuatan memenuhi kata-katanya. Suara Jin Wuji sangat tajam dan panik. Itu menarik banyak perhatian orang-orang di pelabuhan. Tak lama kemudian, banyak pembudidaya datang untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Aneh, kenapa saat pendekar berjubah putih bertarung dengan Jin Janji tidak bisa membalas sama sekali. Memang benar, Jin Wuji adalah salah satu dari 100 pesaing teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Dia seharusnya tidak selemah ini. Bahkan jika dia diserang secara diam-diam, ini seharusnya bukan hasilnya. Namun, Jin Wuji memiliki gerbang pedang surgawi yang melindunginya. Aku tidak percaya pendekar berjubah putih akan berani melakukan apapun padanya. Bagaimanapun, gerbang pedang surgawi adalah salah satu sekte teratas di Kation Great Chu. Ada banyak ahli martial monark di sekte itu. Siapapun di antara mereka bisa menghadapinya. Benar, namun, tidak banyak yang berani menginjak-injak Jin Wuji sekeras itu. Ketika kerumunan di sekitarnya melihat Xiao Chen menginjak-injak Jin Wuji dengan sangat keras, mereka sangat bersemangat. Mereka semua merasa heran ketika membicarakan masalah ini. Jin Wuji adalah salah satu dari 100 pesaing teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara. Jin Wuji baru saja selesai berbicara, dan Xiao Chen menendang bagian belakang kepalanya, menginjaknya dengan kejam. Xiao Chen menahan diri kali ini. Kalau tidak, dia akan menghancurkan kepala Jin Wuji. Melihat keadaannya yang menyedihkan, Xiao Chen merasa bosan. Orang seperti itu bisa masuk dalam 100 besar kompetisi pemuda 5 negara. Ini mengecewakan. Ia bahkan tidak memiliki kesadaran dasar terhadap lingkungan sekitarnya. Namun, dia berani mengancam seseorang yang lebih kuat darinya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa, dengan menggunakan nama gerbang pedang surgawi, dia dapat mempermalukan siapapun yang dia inginkan? Ketika Xiao Chen melihat kapal-kapal yang akan kembali ke benua itu perlahan-lahan tiba dan memadati pelabuhan, dia menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan menendang Jin Wuji ke samping. Xiao Chen membuatnya tampak begitu mudah seperti membuang sampah tanpa rasa peduli sama sekali. Xiao Chen melihat ada beberapa kapal yang tiba di pelabuhan. Dia berkata kepada Bai Lixi, "Ayo pergi." Bai Lixi tertawa dan berkata, "Bocah. Aku baru tahu kalau emosimu cocok dengan emosiku.
Bocah sombong seperti ini perlu diinjak beberapa kali sebelum dia mengetahui tempatnya. Namun, apakah kamu berencana melepaskannya begitu saja? Apakah kamu tidak takut dia membalas dendam padamu di masa depan? Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak masalah. Membunuhnya atau tidak adalah sama. Bahkan jika dia hidup, dia tidak akan pernah berarti apa-apa di masa depan. Tidak perlu membunuhnya dan benar-benar menyinggung gerbang pedang surgawi. Gerbang pedang surgawi memiliki para petapa bela diri serta beberapa raja bela diri. Meskipun dia akan menyinggung gerbang pedang surgawi, membunuh Jin Wuji atau tidak akan menghasilkan hasil yang berbeda. Xiao Chen sangat jelas mengenai konsekuensinya. Selama dia sekarang membunuh Jin Wuji, dia bisa menghadapi pembalasan gerbang pedang surgawi. Namun, jika Jin Wuji terus menimbulkan masalah, Xiao Chen tidak akan keberatan membunuhnya. Medali langit cerah dan medali iblis surgawi sudah cukup untuk membantunya menyelesaikan masalah ini. Bai Lixi merasa agak terdiam saat dia berkata, dasar bocah nakal, kupikir kamu tidak peduli dengan gerbang pedang surgawi. Karena itu masalahnya, kenapa kamu masih bergerak? Xiao Chen meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya sambil berkata dengan acuh tak acuh, menurutmu seberapa sering Jin Wuji akan menunjukkan punggungnya kepadaku tanpa dijaga? Karena dia membelakangi saya, jika saya tidak menendangnya, saya akan mengecewakan diri saya sendiri. Bai Lixi awalnya tertegun sebelum dia tertawa. Hahaha, kamu luar biasa. Anda memiliki jejak sikap yang sama seperti yang saya miliki ketika saya masih muda. Sekte tingkat tinggi, persetan dengan mereka, tidak peduli berapa banyak orang yang melindunginya, injak saja mereka. Persetan dengan pepatah, 10 tahun bukanlah kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Karena ada kesempatan, luapkan saja padanya. Jika tidak, jika Anda menguburnya di dalam hati, masalah akan terjadi suatu hari nanti. Huci. Tepat pada saat ini, suara pemotongan tiba-tiba terdengar di belakang mereka. Ki pembunuh yang tajam terbang ke arah Xiao Chen. Sial, Xiao Chen meninggalkan tangan kanannya di gagang pedangnya, menjaga kewaspadaannya setiap saat. Saat dia merasakan ki yang membunuh, dia berbalik dan menghunus pedangnya. Saat percikan api beterbangan, dia mencegat pedang yang meluncur ke arahnya. Kedua negara bagiannya berbaur dalam pedang, keadaan jika guntur dan pembantaian terjadi. Xiao Chen menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dia tidak menahan diri sedikit pun. Pada kontak pertama, dia mengirim pedang Jin Wuji terbang. Jin Wuji terlihat sangat sedih, wajahnya bengkak dan rambut panjangnya berantakan. Ketika dia melihat pedangnya terlepas dari tangannya, dia sedikit terkejut. Dia tidak bisa menahan muntah seteguk darah lagi. Sebelumnya, Xiao Chen membuat Jin Wuji lengah dan menendangnya. Kemudian, Xiao Chen mulai menginjak-injaknya. Organ dalamnya sudah mengalami luka. Dia nyaris tidak berhasil melancarkan serangan pedang ini. Xiao Chen mengangkat lunar shadow sabre miliknya dan meletakkannya di leher Jin Wuji. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Jin Wuji, apakah kamu benar-benar ingin mati? Saat Jin Wuji mendengar ini, dia tertawa, sampah. Apakah kamu bahkan berani membunuhku? Jadi bagaimana jika kamu melukaiku parah? Anda tidak memiliki sekte atau kekuatan di belakang Anda. Bahkan Bloody Bladesman tidak berani membunuhku, apalagi kamu. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti sudah melakukannya sejak lama. Pada akhirnya, kamu masih takut dengan balas dendam gerbang pedang surgawi. Ekspresi kejam dan kejam muncul di wajah Jin Wuji. Dia berkata dengan dingin, jika bukan karena Su Xiao Xiao, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bertindak arogan di hadapan saya. Jika kamu berani, bunuh aku dan tunggu gerbang pedang surgawi membunuh seluruh klanmu. Mulai hari ini, Anda sudah benar-benar menyinggung perasaan saya. Jika kamu berlutut sekarang dan memohon belas kasihan, aku bisa mengampunimu. Jika tidak, kemanapun kamu pergi, bahkan sampai ke ujung dunia, aku akan membalas penghinaan ini 100 kali lipat. Ekspresi Jin Wuji berubah menjadi menyeramkan. Dia tidak merasa takut saat dia melihat pedang yang ditempatkan Xiao Chen di lehernya. Dia benar-benar ceroboh, pikir Xiao Chen dalam hati. Namun, ketika Xiao Chen memikirkannya, dia merasa ada yang tidak beres. Logikanya, dengan pedangku di lehernya dan merasakan kematian begitu dekat,
dia seharusnya tidak terlalu percaya diri, bahkan dengan gerbang pedang surgawi mendukungnya. Xiao Chen menoleh dan melihat ke arah yang dilihat Jin Wuji. Dia melihat seorang pendekar pedang berpakaian putih berdiri di haluan kapal dagang kembali ke benua itu. Senyuman tidak jelas muncul di wajah pendekar pedang itu saat dia memperhatikan ketiganya dengan tenang. Aura orang itu ditarik seperti ada niat pedang yang muncul di dalam dirinya, siap meledak. Dia memegang pedang berharga yang belum terhunus. Jin Wuji tersenyum, ini kakak senior pertamaku. Dia adalah murid terakhir dari pemimpin gerbang pedang surgawi. Dia baru saja kembali dari pelatihan pengalaman di Laut Tanpa Batas. Dia adalah raja bela diri dan tidak terkalahkan. Jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan setelah satu pertemuan yang tidak disengaja. Sepertinya orang inilah yang menjadi sumber kepercayaan Jin Wuji. Tidak heran dia tinggal di sini selama 3 bulan. Dia pasti sudah menunggu orang ini. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, menarik, dia jauh lebih kuat dari sampah sepertimu. Namun, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mati. Ledakan. Tepat saat Xiao Chen hendak membunuh Jin Wuji, sebuah pedang berharga terbang dari kapal dagang. Kemanapun ia melewatinya, gelombang besar muncul. Kelihatannya sangat menakutkan. Pedang ki pada pedang tidak berhamburan tetapi terkonsentrasi di ujungnya. Udara tampak seperti potongan kertas yang ditembus oleh pedang ini. Xiao Chen sedikit heran. Pedang itu mengandung maksud pedang. Itu lebih kuat dari yang dia perkirakan. Terlebih lagi, itu sangat cepat. Itu mencapai Mach 3 dalam sekejap. Jika Xiao Chen ingin melanjutkan dengan paksa, dia harus menerima pukulan dari pedang itu. Xiao Chen berpikir sangat cepat, membuat keputusan cepat. Dia menarik pedangnya dan menghindari pedang ini. Meskipun Jin Wuji telah berbicara dengan begitu mudah dan santai, dia telah mengitari gerbang neraka sebelumnya. Jantungnya berdebar kencang, jauh lebih cepat dari biasanya. Dia merasa sangat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Weng, weng, weng. Pedang itu dengan cepat berputar di udara. Tanpa diduga, ia tidak terus bergerak sesuai dengan target sebelumnya. Ia berbalik dan terbang menuju Xiao Chen. Ini adalah pagar perlawanan gerbang surgawi dari gerbang pedang surgawi. Ini adalah teknik bela diri yang hanya bisa dipelajari oleh pemimpin gerbang dan penerusnya. Ding Fengchou telah tiba. Pantas saja Jin Wuji menjadi begitu berani dan melakukan serangan diam-diam. Jadi, kakak senior pertama telah tiba. Pendekar berjubah putih sedang dalam masalah sekarang. Ding Fengchou adalah salah satu dari 50 teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara tahun lalu. Dia dianggap sebagai talenta terbaik di negara Jin Agung. Setelah 1 tahun, kekuatannya pasti meningkat secara eksplosif. Ketika banyak penggarap melihat pedang terbang di udara, mereka dengan cepat mengenali asal mula gerakan ini dan identitas orang yang mengeksekusinya. Ledakan, ledakan, ledakan. Xiao Chen tidak berencana untuk berbenturan langsung dengan pedang. Melakukan hal itu akan memungkinkan pihak lain mencapai tujuannya. Oleh karena itu, dia mundur 3 langkah. Energi besar pada pedang itu meledakkan 3 lubang besar tempat Xiao Chen sebelumnya berdiri. Ini menunjukkan kekuatan teknik pedang ini. Pagar perlawanan gerbang surgawi cukup menarik, pikir Xiao Chen dalam hati. Sulit membayangkan pedang masih bisa begitu cepat dan kuat setelah lepas dari tangan penggunanya. Selain itu, ia dapat membunuh dari jarak jauh, memungkinkan penggunanya mendapatkan posisi yang menguntungkan. Namun, pada akhirnya, seseorang mengendalikan pedangnya. Xiao Chen menoleh untuk melihat pendekar pedang berpakaian putih dengan ekspresi santai di haluan kapal. Api ungu yang ganas mulai menyala di mata kanannya. Ledakan. Segera, api di mata Xiao Chen dengan cepat mengembun menjadi pusaran air ungu. Sambil berpikir, api sejati guntur ungu yang mengandung api asal dimuntahkan. Melihat dari kejauhan, nyala api ungu yang melonjak itu seperti naga besar yang melingkar. Cahaya ungunya tidak jelas, angin menderu-deru, dan guntur menderu-deru. Ding Fengchou, yang berdiri di haluan, sedikit mengernyit. Tangan kanannya dengan cepat membentuk segel tangan, dan pedang terbang yang mengejar Xiao Chen tanpa henti menembus api ungu pekat dengan suara, "Siu," kembali ke tangan Ding Fengchou. Merusak. Ding Fengchou meneriakkan seruan perang sambil mengacungkan pedangnya. Cahaya pedang bergelombang sepanjang 33 meter muncul di pedang dan membelah api ungu menjadi 2 dalam sekejap.
Ding Fengchou melompati api ungu yang menempa sambil menggenggam pedangnya. Dia tiba di pelabuhan dalam satu lompatan. Kakak senior pertama, bantu aku membunuhnya. Ketika Jin Wuji melihat orang ini, dia dengan gembira berjalan mendekat. Ding Fengchou tersenyum tipis dan mengabaikan Jin Wuji. Dia menatap Xiao Chen, tatapannya seperti pedang tajam yang menusuk Xiao Chen. Sungguh niat pedang yang tajam. Xiao Chen berseru dalam hatinya. Dia hanyalah raja bela diri tingkat medial, namun kuantitas dan kualitas esensinya tidak kalah dengan milikku. Faktanya, ini lebih unggul dari saya. Sepertinya pihak lain adalah pendekar pedang jenius yang telah banyak diinvestasikan oleh gerbang pedang surgawi. Dia tentu saja memiliki lebih banyak herbal roh yang tersedia untuknya daripada yang lain. Bai Lixi berbisik kepada Xiao Chen, kamu mungkin bukan tandingan orang ini. Dia tidak hanya memahami maksud pedang, tetapi esensinya juga lebih padat dari milikmu. Dia seharusnya baru saja kembali dari medan perang laut dalam di Laut Tanpa Batas. Ini adalah saat ki pembunuhannya berada pada titik terkuatnya. Tanpa perlu Bai Lixi mengingatkannya, Xiao Chen sudah merasakannya. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedangnya dan dengan cepat menggabungkan kondisi guntur dan pembantaiannya. Bila seputih salju itu berkedip-kedip antara merah dan ungu secara bergantian, itu tampak sangat aneh. Niat bertarung yang kuat muncul di mata Xiao Chen. Dia tidak mundur sama sekali. Dia telah mencari lawan sejati untuk menguji kekuatannya. Ding Fengchou sebelum Xiao Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang cocok. Ketika Ding Fengchou melihat dua lampu bergantian pada pedang Xiao Chen, ekspresi ketertarikan muncul di matanya. Menarik, dia telah memahami keadaan pembantaian dan guntur. Mungkin dia bisa menahan beberapa seranganku. Siu, pedang Ding Fengchou bergetar dan mengeluarkan dengungan merdu. Dia bergerak dalam sekejap, menusukkan pedangnya ke dahi Xiao Chen. Lampu merah pekat menerangi pedang Ding Fengchou. Ding Fengchou ini juga telah memahami keadaan pembantaian. Sial, Xiao Chen mengayunkan pedangnya dengan ringan dan menangkis pedang Ding Fengchou. Dia mendorong dirinya dari tanah dan mengaktifkan Windwalk Shoes saat dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Kecepatan Xiao Chen meningkat secara eksplosif. Dia bergerak seperti naga yang berkeliaran saat dia mengirimkan 9 serangan pedang ke arah Ding Fengchou. Sial, 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 sial. Ekspresi Ding Fengchou sedikit berubah. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan secepat itu. Namun, dia tidak terlalu heran. Dia bergerak dengan aneh, mengubah posisinya saat Xiao Chen mengayunkan pedangnya. Meskipun Dong Fengchou sedikit lebih lambat dari Xiao Chen, dia tidak dirugikan. Dia jelas menggunakan teknik gerakan yang sangat indah. Saat senjata saling berbenturan, percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang dari bilahnya. Pembantaian di antara keduanya berbenturan sengit saat mereka bergerak. Pembantaian yang mengerikan menyebar ke seluruh pelabuhan. Banyak petani merasakan tekanan yang sangat besar. Itu seperti pedang atau pedang berharga yang tergantung di atas kepala mereka, siap jatuh kapan saja. Itu sangat menakutkan. Tarian pedang Gale, angin dari segala sisi. Tiba-tiba, Ding Fengchou berteriak dan menggabungkan keadaan lain ke dalam pedangnya, keadaan angin yang mengamuk. Lalu dia mengirimkan teknik pedang yang mengerikan. Angin dari segala sisi menciptakan angin kencang. Tampaknya ada niat pedang tertinggi yang tersembunyi di setiap hembusan angin. Niat pedang menyatu dengan angin kencang dan kondisi pembantaian. Ketika Ding Fengchou melakukan gerakan ini, Xiao Chen langsung tidak berdaya. Hal ini terutama terjadi ketika dia menggunakan dua negara bagian yang digabungkan. Xiao Chen ditekan ketika mereka berkompetisi mengenai esens. Xiao Chen memecah angin. Saat pedang itu terbang ke arah wajahnya, sosoknya bersinar dan bergetar. Saat itu juga, dia terbelah menjadi 9. Kemudian, 9 angka itu masing-masing dibagi menjadi 9 angka lainnya. Ini adalah teknik tingkat tinggi dari Azure Dragon Cloud Soaring Art, 9 transformasi naga jelajah. Sekarang Xiao Chen telah maju ke Martial King, dia memiliki cukup esens untuk mengeksekusinya 2 kali berturut-turut. Seketika, 81 Xiao Chen muncul di udara. Angin kencang bertiup tanpa batas. Masing-masing Xiao Chen mengeksekusi Wukui Transforms Tuki pada saat yang bersamaan. Seketika, pedang ungu Qi yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara.
Sial, sial, sial. Rangkaian pedang Ki yang tiada henti dan pedang Ki yang tersembunyi di tengah angin kencang mengeluarkan dentang logam, bergema di seluruh pelabuhan. Dengan dukungan angin kencang, kondisi pembantaian Ding Fengchou menjadi lebih luas dan cepat. Wilayah pengaruhnya meluas, dan keadaan pembantaian menjadi mengamuk. Ledakan. Semua Xiao Chen bergabung, dan dia memecahkan angin dari semua sisi. Dia juga telah mengeksekusi kondisi guntur hingga batasnya, melawan kedua negara tersebut. Ketika Bai Lixi melihat tanda-tanda keduanya berniat bertarung sampai mati, dia merasa tidak sabar. Jika mereka terus bertarung seperti ini, mereka akan bertarung setidaknya setengah hari. Sosok gagah setinggi 2 meter melompat dari tanah dengan kekuatan murni dan mendarat di antara keduanya dalam sekejap. Bai Lixi segera mengayunkan kapaknya ke arah Ding Fengchou dengan kasar. Tidak diketahui seberapa besar kekuatan yang ada di balik kapak itu. Saat kapak diayunkan ke bawah, ruang seakan terpelintir. Sulit membayangkan Bai Lixi mencapai ini hanya dengan kekuatan murni. Bang! Teknik pedang Ding Fengchou menghantam kapaknya dan mengeluarkan suara yang keras. Gelombang kejut tak berbentuk terpancar, dan keduanya mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Kataku, bocah, dia hanya menginjak-injak sampah sektemu beberapa kali. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk berjuang begitu keras? Bai Lixi meletakkan kapaknya di tanah, memegangnya tegak sambil berteriak. Ketika Jin Wuji, yang berada di samping, mendengar ini, ekspresinya mencerminkan kemarahannya. Dia memarahi, Bai Lixi, siapa yang kamu sebut sampah? Apa yang kamu? Bai Lixi tertawa, lelucon yang luar biasa. Setelah diinjak seperti anjing mati, kamu masih berani bilang kamu bukan sampah. Namun, orang sepertimu berani mengejar orang lain dari Yue Chenxi. Apa yang kamu? Hanya sepotong sampah. Jika bukan karena gerbang pedang surgawi, orang tua ini akan menghancurkan sampah sepertimu sampai mati dengan serangan telapak tangan. Anda, Jin Wuji sangat marah hingga wajahnya berubah ungu. Tangannya gemetar saat dia mencengkeram pedangnya erat-erat, ingin bergegas. Ding Fengchou menghentikannya, dan wajahnya tenggelam. Dia berkata dengan dingin, apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Turun. Jin Wuji menjadi pucat. Dia sangat marah. Sejak awal, Xiao Chen telah merusak semua rencananya. Sekarang, Xiao Chen membuat Jin Wuji malu. Dia adalah kutukan bagi keberadaan Jin Wuji, sangat menekannya. Ding Wenzu menarik Jin Wuji ke bawah dan menyarungkan pedangnya. Dia melirik Xiao Chen dan berkata, tidak buruk. Sepertinya saya memiliki pesaing lain yang patut diperhatikan di kompetisi pemuda 5 negara berikutnya. Hiduplah dengan baik dan jangan mati lebih awal. Anda tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah Ding Fengchou berbicara, dia menyeret Jin Wuji pergi, menuju kota di Pulau Angin Hijau. Setelah pertarungan berakhir, tidak ada lagi yang bisa dilihat. Kerumunan itu perlahan-lahan berpencar. Kebanyakan dari mereka tidak menyangka Xiao Chen sekuat itu. Bahkan Ding Fengchou, yang masuk 50 besar di kompetisi pemuda 5 negara terakhir, mampu mengalahkan Xiao Chen dalam waktu singkat. Bai Lixi memandang Xiao Chen, yang merasa sangat disayangkan. Dia berkata, nak, jangan terlihat seperti itu. Dia hanya menggunakan 70% kekuatannya. Pertarungan akan menguntungkannya setelah paling banyak 500 gerakan. Xiao Chen tersenyum tipis, dan menurutmu berapa persen kekuatanku yang aku gunakan? Dia mungkin memiliki peluang kecil untuk mengalahkan saya, tetapi tidak ada kemungkinan dia membunuh saya. Setelah Ding Fengchou dan Jin Wuji pergi, Jin Wuji berkata dengan ketidakpuasan, kakak pertama, mengapa kamu tidak membunuhnya? Dia sangat mempermalukanku. Jika aku tidak mengambil nyawanya, akan sulit bagiku untuk menghilangkan kebencianku. Ding Fengchou berkata dengan tenang, Bai Lixi ada di sampingnya. Membunuhnya akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Masalah sekecil ini tidak ada gunanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Langit sekarang menjadi gelap gulita. Pelabuhan perlahan dipenuhi kapal-kapal yang kembali ke benua itu. Xiao Chen dan Bai Lixi secara acak menaiki kapal yang akan melewati tanah sunyi kuno. Setelah Xiao Chen menyerahkan batu roh, dia berjalan ke Geladak. Ada banyak petani yang kelelahan di Geladak. Orang-orang ini sangat kuat. Hal yang paling penting adalah Xiao Chen bisa merasakan ki yang mematikan pada mereka.
Itu seperti Ding Fengchou. Satu-satunya perbedaan adalah dia telah menggabungkan ki pembunuh ini ke dalam kondisi pembantaiannya dan bisa mengendalikannya dengan baik. Adapun orang-orang ini, mereka tidak dapat mengendalikannya dengan bebas. Jelas sekali bahwa mereka belum memahami keadaan pembantaian tersebut. Para pembudidaya ini tidak berniat untuk tinggal di kapal. Mereka pergi dalam kelompok 2 atau 3 orang. Mereka seharusnya berencana pergi ke Pulau Angin Hijau untuk beristirahat sejenak. Segera, semua penggarap digeladak pergi. Hanya Xiao Chen dan Bai Lixi yang tersisa. Xiao Chen teringat sesuatu, Bai Lixi, kamu menyebutkan sebelumnya bahwa Ding Fengchou baru saja datang dari medan perang laut dalam di Laut Tanpa Batas. Apakah semua petani ini sama? Bai Lixi mengangguk dan berkata, itu benar. Jika mereka pergi ke Laut Tanpa Batas untuk pengalaman pelatihan, mereka pasti pergi ke medan perang laut dalam. Namun, karena perbedaan kekuatan mereka, orang-orang yang baru saja pergi pasti mengalami tingkat pertempuran yang berbeda dari Ding Fengchou. Medan perang. Apa sebenarnya medan perang ini? Bisakah Anda menjelaskan lebih detail? Xiao Chen bertanya karena tertarik. Sebelumnya, saat Xiao Chen melawan Ding Fengchou, pihak lain hanya perlu menggunakan keadaan pembantaian untuk memblokir kekuatan gabungan dua negara bagiannya. Jelas sekali, pemahaman Ding Fengchou tentang keadaan pembantaian lebih dalam daripada pemahaman Xiao Chen. Oleh karena itu, Xiao Chen merasa agak tertarik dengan medan perang laut dalam ini. Ding Fengchou pasti telah melatih kondisi pembantaiannya di sana. Bai Lixi bergumam beberapa saat sebelum berkata, medan perang di laut dalam dan laut dangkal bisa dikatakan sebagai pertarungan antara manusia dan iblis. Laut dalam adalah basis dunia iblis di dunia ini. Bencana iblis selalu dimulai di laut dalam. Ini berisi celah spasial terbesar di dunia. Tidak mungkin untuk menutup celah spasial itu sepenuhnya. Oleh karena itu, ada gerombolan iblis yang tidak ada habisnya di laut dalam. Perang di sana tidak pernah berhenti. Ekspresi Xiao Chen berubah drastis. Dia agak heran ketika berkata, mengapa ada hal yang begitu mengerikan? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, bahkan satu kata pun? Bai Lixi tertawa, itu normal. Bencana iblis terakhir terjadi 10.000 tahun yang lalu. Menurut pola yang biasa, bencana iblis berikutnya tidak akan terjadi dalam beberapa ribu tahun ke depan. Hanya saja, celah spasial laut dalam tidak sepenuhnya tersegel, sehingga iblis yang kuat akan muncul sesekali. Dari ekspresimu, sepertinya kamu berniat pergi ke medan perang laut dalam untuk pelatihan pengalaman. Jika Anda ingin memahami lebih banyak sebelum pergi, saya dapat memberitahu Anda tentang pengalaman saya di medan perang laut dalam secara mendetail. Xiao Chen melirik Bai Lixi dan merasa curiga. Dia berkata, apakah Anda pernah ke medan perang laut dalam? Bai Lixi memelototi Xiao Chen dan berkata, mengapa, berdasarkan nada bicaramu, kamu membuatnya terdengar seperti orang tua ini tidak bisa pergi ke sana. Izinkan saya memberitahu Anda hal ini, tidak hanya saya yang pernah ke sana, tetapi saya juga pernah ke medan perang kelas 3. Sepertinya mengagitasi Bai Lixi berguna, pikir Xiao Chen dalam hati. Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata, kalau begitu, ceritakan padaku secara detail. Apa itu medan perang kelas 3? Seberapa besar medan perangnya? Apakah nilai yang berbeda berarti ada musuh yang berbeda? Bai Lixi mengangkat bahu dan tersenyum, jangan mengira kamu begitu pintar. Meskipun lelaki tua ini terlihat bodoh, membuatku gelisah sudah lama menjadi tidak berguna. Jika Anda ingin mendengar berita tentang medan perang laut dalam, yang perlu Anda lakukan hanyalah memberi saya satu lapisan lagi seni tempering tubuh cakrawala. Saya mempertaruhkan hidup saya untuk mendapatkan informasi ini. Xiao Chen hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Dia sudah mengira orang ini akan melakukan tindakan ini sejak lama. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berbalik menuju palka kapal. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan Bai Lixi yang keras dan riuh di belakangnya. Setelah dia menghabiskan 2000 batu roh kelas rendah, dia berhasil mendapatkan kamar yang nyaman di dalam palka kapal. Xiao Chen duduk di tempat tidur di kamar. Dia mengeluarkan Snow Ginseng yang berusia 1000 tahun dan bergumam pada dirinya sendiri. Snow Ginseng yang berusia ribuan tahun, ini akan membantuku menstabilkan kultivasiku sebagai Raja Bela Diri kelas rendah. Snow Ginseng berusia 1000 tahun biasanya dapat meningkatkan budidaya Xiao Chen dengan upaya selama 20 tahun. Namun,
Itu adalah situasi di mana Xiao Chen belum menelan herbal roh dalam jumlah besar. Pada saat ini, resistensi Xiao Chen terhadap spirit herb cukup tinggi. Selain itu, budidayanya sudah cukup kuat. Oleh karena itu, Snow Ginseng berusia 1000 tahun ini hanya dapat meningkatkan budidayanya dengan usaha 10 tahun. Tapi ini bisa diterima. Sampai sekarang, Snow Ginseng yang berusia 500 tahun bahkan tidak dapat menunjukkan 20% efeknya. Upaya budidaya selama 10 tahun akan membuat budidaya Xiao Chen menjadi sangat kuat. Xiao Chen pernah menggunakan Snow Ginseng sebelumnya. Dia sudah mengetahui prosesnya. Setelah Xiao Chen mencairkan es di ginseng salju dan memasukkannya ke dalam ramuan roh, dia menuangkan esensinya ke dalam dan perlahan-lahan mencampurkan bagian dalamnya. Xiao Chen tidak cemas. Setelah bekerja dengan hati-hati selama 1 jam, bagian dalam ramuan roh yang padat dimurnikan menjadi cairan. Xiao Chen meletakkannya di mulutnya dan menggigit sudutnya. Cairan sejuk menyegarkan segera mengalir ke tenggorokannya. Ketika semua cairan obat telah mengalir ke perut Xiao Chen, energi obat yang kuat segera muncul dan mengalir di dalam meridian sebagai sungai yang mengalir deras. Xiao Chen merasakan seluruh tubuhnya menjadi hangat, dan wajahnya memerah. Qi dan darah di tubuhnya melonjak, menjadi sangat kuat. Sepertinya seluruh tubuhnya terbakar. Snow Ginseng berusia 1000 tahun telah melampaui ekspektasi Xiao Chen. Energi obatnya sedikit lebih cepat dan lebih ganas dari yang dia perkirakan. Xiao Chen menenggelamkan kesadarannya dan dengan cepat mengedarkan mantra ilahi guntur ungu. Kecepatan lapisan ke-6 3 kali lipat dari kecepatan lapisan ke-5, itu tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dengan cepat menyerap energi dalam cairan obat. Saat energi obat mengalir, pusaran Qi ungu menjadi lebih tangguh. Meskipun tidak menunjukkan perluasan yang jelas, ia mampu menahan lebih banyak tekanan, meningkatkan kualitas esens. Luasnya Snow Ginseng berusia 1000 tahun sedikit melampaui ekspektasi Xiao Chen. Dia menghabiskan 4 hari penuh sebelum dia menyerap semua energi obat. Setelah itu, Xiao Chen menggunakan 3 hari untuk memajukan budidayanya ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Secara total, Xiao Chen menghabiskan 7 hari untuk menyelesaikan tugas-tugas ini. Dia membuka matanya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Dia segera merasakan gelombang energi berkumpul di telapak tangannya. Aku akhirnya menjadi Raja Bela Diri kelas rendah. Hanya sekarang aku bisa dianggap sebagai Raja Bela Diri sejati, kata Xiao Chen gembira. Ketika saya baru saja maju ke Martial King, kualitas esens saya agak tidak stabil. Hanya setelah mencapai puncak Raja Bela Diri kelas rendah barulah itu menjadi stabil. Jika Xiao Chen bertemu dengan Ding Fengzhou lagi, dia memiliki kepercayaan diri untuk bersaing dengan esens tanpa kalah. Xiao Chen mendorong pintu hingga terbuka dan melangkah keluar, dengan santai menuju ke geladak. Dia tidak meninggalkan ruangan selama 7 hari dan ingin menghirup udara segar. Bai Lixi merasa sangat bosan saat dia duduk di dek kapal dagang. Tidak ada penggarap lain di kapal, hanya Xiao Chen dan dirinya sendiri. Ketika Bai Lixi mendengar langkah kaki, dia dengan cepat berbalik dan melihat. Saat dia merasakan aura Xiao Chen, dia tercengang. Dia bertanya, kamu maju ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Xiao Chen tersenyum tipis, ini semua berkat Snow Ginseng yang berusia ribuan tahun. Ini menghemat waktu saya selama setengah tahun. Bai Lixi merasakan sejumput di hatinya. Dia merasa menyesal ketika berkata, ginseng salju pada awalnya adalah ramuan roh peringkat 7. Sangat jarang yang mencapai usia 1000 tahun. Di sekte besar biasa, mereka bahkan tidak tega membiarkan murid jenius mereka menggunakannya. Setelah menghela nafas, Bai Lixi melanjutkan, jika ada seorang tetua yang membutuhkannya, mereka pasti akan memberikannya kepada yang lebih tua bahkan sebelum mempertimbangkan murid mereka. Kamu, bocah, sangat beruntung. Anda sebenarnya memonopoli pertemuan kebetulan di Pulau Qianren. Pada akhirnya, kamu bahkan mengambil Snow Ginseng berumur ribuan tahun milik orang tua ini. Xiao Chen berkata dengan lembut, jangan khawatir, selama aku mendapatkan harta karun rahasia, aku akan menyerahkan bagian terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala kepadamu. Sebenarnya, kamu tidak harus terus mengikutiku. Setelah saya mendapatkan harta karun rahasia, saya akan mengirimkannya kepada Anda secara pribadi. Bai Lixi berkata, bocah, kamu punya banyak trik.
Bodoh sekali jika aku mempercayaimu. Kecuali aku mengikutimu, aku tidak yakin. Xiao Chen melihat pemandangan di depan. Dia menyela Bai Lixi dan berkata, mari kita berhenti bicara. Kami sedang mendekati lembah Kaisar Guntur. Keduanya mendongak, dan lembah Kaisar Guntur yang menjulang tinggi tampak dalam pandangan mereka. Menariknya, Bai Lixi berhenti berbicara dan tetap diam. Kapal dagang itu perlahan maju ke lembah Kaisar Guntur. Begitu masuk, matahari di atas mereka menghilang. Awan tebal membayangi dek. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan petir yang tak terbatas bergejolak. Guntur menderu di langit. Xiao Chen merasakan kekuatan guntur yang luar biasa. Patung besar Kaisar Guntur di jurang sama megahnya dengan sebelumnya. Sepertinya ia bisa melompat keluar dari jurang kapan saja. Mengingat pengalaman masa lalu Xiao Chen, dia telah menempatkan Lunar Shadow Sabre ke dalam cincin semesta sebelum dia memasuki lembah Kaisar Guntur. Meski gemetar di dalam cincin alam semesta, ia tidak bisa melompat keluar. Xiao Chen mendongak dan melihat awan petir yang tak terbatas memenuhi langit, membentang di hamparan luas, tak berujung. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerutkan kening. Tanpa diduga, ia melihat beberapa sosok di puncak jurang yang menjulang tinggi, beberapa orang berdiri di setiap sisi. Itu seharusnya merupakan jarak terdekat dengan kehendak Guntur yang abadi. Kenapa ada orang yang berani naik ke sana? Xiao Chen merasa penasaran. Dia perlahan-lahan memperluas sense spiritualnya. Saat Guntur menderu, rasa spiritual Xiao Chen sepertinya melemah. Biasanya, yang diperlukan hanyalah sebuah pemikiran, dan Xiao Chen dapat memperluas sense spiritualnya beberapa ribu meter. Sekarang, sulit untuk memindahkannya 1 inci pun, dia harus berhati-hati. Tidak peduli seberapa keras Xiao Chen berusaha, dia tidak dapat memajukan sense spiritualnya lebih cepat. Ketika dia menyadari situasi ini, dia hanya bisa membiarkannya terjadi. Setelah 1 jam, rasa spiritual Xiao Chen tiba di puncak dan mengungkapkan pemandangan di benaknya. Beberapa ratus petani berbaris di kedua sisi, duduk bersila di tanah. Sebuah pedang terletak di samping banyak petani. Semua aura mereka berbeda, tetapi semuanya, setidaknya, adalah raja bela diri setengah langkah. Xiao Chen bahkan menemukan beberapa raja bela diri di beberapa wilayah yang lebih tinggi. Seperti yang lainnya, mereka duduk bersila dengan mata tertutup. Ledakan. Saat Xiao Chen mencoba untuk melihat lebih dekat, kehendak Guntur yang abadi mengirimkan sambaran petir ke arah rasa spiritual Xiao Chen. Sambaran petir menerangi langit yang gelap hingga seterang siang hari. Ekspresi semua kultivator, yang duduk dengan mata tertutup, berubah, mereka semua membuka mata secara bersamaan. Xiao Chen dikejutkan oleh amukan Guntur. Dia ingin menarik kembali indera spiritualnya tetapi menemukan bahwa untaian sense spiritual ini tidak lagi berada di bawah kendalinya. Ia terpaku di udara, tidak bisa bergerak. Brengsek, sense spiritual terhubung dengan kesadaran saya. Hal yang paling mengerikan adalah sambaran petir itu. Jika itu menyerang indera spiritualku, dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk memulihkan pikiran, jiwa, dan kiku. Xiao Chen berpikir dengan ngeri. Di masa lalu, bahkan jika indera spiritualnya diblokir, dia dapat memutuskan koneksinya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Siu, saat sambaran petir hendak mengenai indera spiritual Xiao Chen, pusaran air tiba-tiba muncul di langit dan menarik sambaran petir itu kembali. Setelah lolos dari bahaya, Xiao Chen dengan cepat menarik kembali sense spiritualnya sebelum menghela nafas lega. Ketika Bai Lixi, yang berdiri di sampingnya, merasakan situasi di atas, ekspresinya berubah drastis. Dia berkata dengan lembut, "Berat, apakah kamu mencari kematian? Anda bahkan berani main-main di lembah Kaisar Guntur. Jika kamu ingin mati, lakukanlah sendiri. Jangan menyeretku ke dalamnya." Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, "Maaf. Aku tidak akan melakukannya lagi." Di atas jurang, semua raja bela diri setengah langkah merasa curiga. Sambaran petir yang dikirim oleh kehendak Guntur yang abadi menghilang secara tak terduga. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan hal seperti itu. Kapal dagang itu akhirnya meninggalkan lembah Kaisar Guntur. Terik matahari sekali lagi menghangatkan geladak. Xiao Chen dan Bai Lixi menghela napas dan santai. Bai Lixi berteriak dengan marah, "Bocah! Apa yang kamu lakukan tadi?"
Saya merasa seperti pedang tajam melayang tepat di atas kepala saya. Jika jatuh, aku akan mati. Xiao Chen berbalik untuk melihat lembah Kaisar Guntur dan berkata, saya melihat beberapa orang di puncak lembah Kaisar Guntur dan menganggapnya aneh. Bai Lixi berkata, apa yang aneh tentang itu? Mereka semua adalah kultivator kuat yang mengendalikan negara mereka. Jika Anda punya nyali, Anda bisa pergi juga. Sepertinya saya ingat bahwa Anda juga telah memahami keadaan Guntur. Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri, kehendak abadi dari Guntur sangat mengesankan. Saya bisa mencobanya di masa depan. Bai Lixi berkata, setelah bertahan 1000 tahun tanpa melemah, tentu saja itu mengesankan. Di masa lalu, bahkan ada martial sage yang mencoba menjarah kehendak Guntur yang abadi ini. Namun, semuanya gagal pada akhirnya. Tidak ada apapun yang bisa dilihat di geladak. Setelah Xiao Chen dan Bai Lixi bertukar kata, Xiao Chen kembali ke kamarnya dan terus berkultivasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7 hari kemudian, Xiao Chen duduk di tempat tidur dengan mata tertutup saat dia berkultivasi. Sebuah ketukan membangunkannya. Xiao Chen membuka matanya dan menyimpan batu roh kelas medial yang setengah terpakai ke dalam cincin semesta. Dia bangkit dan segera membuka pintu. Bai Lixi muncul dan berkata, "Nak, kita sudah sampai." Xiao Chen merasa curiga. Dia berkata, "Bagaimana kita bisa sampai begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Tanah sunyi kuno berada jauh sekali." Menurut perkiraan Xiao Chen, mereka tidak dapat menempuh setengah jarak dalam 7 hari. Bai Lixi berkata, "Bocah, kamu kurang beruntung. Kapal yang Anda pilih berasal dari negara Great Chu. Kita hanya bisa turun di pelabuhan dekat Tanah Sunyi Kuno dan berjalan sepanjang sisa perjalanan." Keduanya muncul dari palka kapal. Banyak pembudidaya telah tiba di geladak. Dengan Bai Lixi yang memimpin, tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Di mana medan perang iblis? Berapa jauh lagi kita harus berjalan? Setelah mereka meninggalkan pelabuhan, Xiao Chen bertanya. Bai Lixi sering menghabiskan waktunya berkeliaran di Tanah Sunyi Kuno, jadi dia memahami daerah tersebut dengan baik. Dia menjawab, kita akan menuju perhentian pertama di Tanah Sunyi Kuno sekarang. Itu adalah kota yang paling dekat dengan perbatasan selatan, kota dunia bawah. Sedangkan untuk Demon Battlefield, masih jauh. Xiao Chen berhenti dan melihat siluet kota di kejauhan. Dia bergumam pada dirinya sendiri, berjalan ke sana akan membuang banyak waktu. Karena kita telah tiba di Tanah Sunyi Kuno, kita harus bergegas dengan kecepatan penuh. Bai Lixi berkata, kamu tidak berpikir untuk terbang, kan? Saya fokus pada pengembangan tubuh fisik saya. Sebelum mencapai Martial Monarch, saya tidak mampu terbang secara berkelanjutan. Apalagi jaraknya jauh. Ini akan menggunakan banyak esens jika Anda ingin terbang jauh-jauh. Lebih penting lagi, kapan aku bilang kita berada di Tanah Sunyi Kuno? Kami hanya akan mencapai Tanah Sunyi Kuno setelah kami melakukan perjalanan lebih dari 50 km melewati kota dunia bawah. Pokoknya, kita harus pergi ke kota dunia bawah. Ada stasiun relay terbang di sana dengan Spirit Beast yang melakukan perjalanan langsung ke Demon Battlefield. Tanpa diduga, jaraknya masih sangat jauh, Xiao Chen sedikit mengernyit. Sepertinya Tanah Sunyi Kuno ini jauh lebih besar dari yang dia duga. Namun, Xiao Chen masih punya caranya sendiri. Sebuah kapal perang berwarna perak terbang keluar dari mata kanannya saat dia berkata, ayo, katakan saja padaku arahnya. Aku akan memberimu tumpangan. Saat Bai Lixi menyaksikan kapal perang perak itu tiba-tiba terbang, matanya penuh keheranan. Dia berkata, ini adalah harta karun rahasia yang terbang. Saya telah melihat ini di pelelangan Tanah Sunyi Kuno sebelumnya. Tidak mungkin mendapatkan satu tanpa 5.000 batu roh kelas medial. Xiao Chen segera melompat ke kapal, dan Bai Lixi mengikuti dari belakang. Sambil berpikir, kapal perang perak itu menjadi kilatan cahaya dan terbang ke awan. Mengikuti arahan Bai Lixi, Xiao Chen menavigasi kapal perang perak dengan kecepatan penuh. Mereka tiba di wilayah udara kota dunia bawah dalam waktu 1 jam. Setelah mereka menempuh perjalanan 50 km, Xiao Chen tidak melihat Tanah Sunyi Kuno yang diharapkan. Sebaliknya, dia hanya melihat sebuah danau yang luas. Xiao Chen merasa ragu dan bertanya, bukankah kamu mengatakan bahwa setelah 50 km, kita akan mencapai Tanah Sunyi Kuno?
Mengapa saya tidak melihat apapun selain danau? Bai Lixi berkata, betapa bodohnya. Danau besar ini adalah tanah sunyi kuno. Setelah dinasti Tianwu berakhir, ibu kota kekaisaran dihancurkan. Area 10.000 km di sekitarnya tenggelam ke dalam tanah. Setelah itu, hujan lebat selama 10 tahun, membentuk danau besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, danau pemusnahan surgawi. Sebuah danau yang terbentuk dari hujan lebat selama 10 tahun, seberapa besar sebenarnya danau ini? Xiao Chen berpikir, dibandingkan dengan duniaku sebelumnya, luasnya sekitar 10 kali lipat Tiongkok. Bai Lixi melanjutkan, namun, ketika orang berbicara tentang tanah sunyi kuno, yang mereka maksud adalah banyak pulau dengan berbagai ukuran di danau pemusnahan surgawi. Jika Anda ingin pergi ke Demon Battlefield, yang terletak di Pulau Boulder, Xiao Chen mengemudikan kapal perang perak untuk terbang di awan. Kadang-kadang, orang terbang dengan Spirit Beast atau langsung menggunakan Essence. Terkadang, mereka melotot kedua orang di kapal. Lagi pula, nilai harta karun rahasia yang terbang sangatlah luar biasa. Itu cukup menginspirasi orang lain untuk menyerang. Namun, kebanyakan orang segera pergi setelah melihat keduanya. Apalagi ketika orang melihat Bai Lixi, mereka tidak lagi memiliki desain apapun pada kapal perang perak tersebut. Xiao Chen bahkan melihat beberapa orang yang segera berbalik dan terbang, mundur ke kejauhan setelah mereka melihat Bai Lixi. Xiao Chen tertawa dan berkata, saya tidak menyadari bahwa Anda memiliki pencegahan yang kuat di sini. Anda tidak perlu melakukan apapun, dan Anda membuat orang takut. Bai Lixi keberatan dengan hal itu, saya masih memiliki pengaruh di selatan, tapi ketika kita semakin dekat ke kota Desolate, itu tidak ada artinya. Ketika kami sampai di sana, sebaiknya sembunyikan harta karun rahasia terbang Anda. Kalau tidak, jika seseorang yang kuat ingin merebut barang-barangmu, tidak ada yang bisa menghentikannya. Di manakah Pulau Boulder di dalam danau pemusnahan surgawi? Apakah itu dekat area inti? Xiao Chen bertanya. Dia tidak tahu apapun tentang tanah sunyi kuno dan harus bergantung pada Bai Lixi. Bai Lixi menjawab, tidak, ini bukan di wilayah inti. Pulau Boulder agak istimewa. Meskipun populasinya tidak besar, ada banyak pembudidaya di pulau itu karena medan perang iblis. Terlebih lagi, kebanyakan dari mereka adalah raja bela diri. Kadang-kadang, setengah langkah marsial monark akan muncul juga. Setelah itu, Bai Lixi memperkenalkan Pulau Boulder kepada Xiao Chen dari berbagai sudut, memberinya pemahaman yang komprehensif dan objektif. Meskipun Pulau Boulder berukuran sama dengan Pulau Qianren, hanya ada sebuah kota kecil di pulau itu, Kota Boulder. Binatang iblis kuat menduduki area lain. Ini adalah pulau yang ideal untuk pelatihan pengalaman. Sebuah formasi yang tersisa dari era kuno terletak di tengah pulau. Setelah seseorang melewati formasi, mereka bisa memasuki medan perang iblis yang misterius untuk memburu iblis dan mendapatkan harta karun rahasia. Kita sudah sampai. Bai Lixi berkata tiba-tiba sambil menunjuk ke sebuah pulau di bawah. Xiao Chen memfokuskan dirinya. Setelah mereka turun ke ketinggian 1000 meter, dia mengingat kembali kapal perang perak itu ke mata kanannya dan melompat turun bersama Bai Lixi. Xiao Chen mendarat dengan kuat tanpa mengeluarkan suara apapun. Sebuah kota kecil dan sederhana muncul di hadapannya. Tembok kota rendah dan redup. Itu tampak seperti kota kecil yang terpencil dan menurun, bahkan lebih kumuh dari kota Mohe. Namun, 10 penjaga yang berdiri di gerbang kota akan menghalangi pemikiran seperti itu. Yang paling lemah dari para penjaga ini adalah Sein bela diri kelas rendah, dan yang terkuat adalah Raja bela diri. Selain itu, mereka semua memiliki aura yang sangat kuat. Tangan kanan mereka selalu memegang senjata yang tergantung di pinggang mereka saat mereka mengeluarkan ki pembunuh yang tidak jelas. Barisan seperti itu lebih kuat dari apapun yang pernah dilihat Xiao Chen di kota Xie. Ledakan. Suara keras datang dari belakang Xiao Chen, dan tanah sedikit bergetar. Tentu saja, itu adalah pendaratan Bai Lixi. Sialan, bocah nakal. Anda mulai melompat 1000 meter tanpa peringatan apapun. Apakah kamu mencoba membunuh orang tua ini? Bai Lixi tampak kesal, dia mengutuk dan mengumpat sambil berjalan ke depan. Jatuh dari ketinggian 1000 meter pasti tidak akan membahayakan Bai Lixi. Dia hanya bersungut-sungut dan merengek. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, apakah kita akan pergi ke medan perang iblis dulu atau ke kota dulu? Bai Lixi bertanya,
Tanggal berapa hari ini? Kesembilan. Bai Lixi berjalan maju dengan langkah besar. Dia berkata, ayo masuk kota dulu. Pintu masuk Demon Battlefield hanya akan terbuka saat bulan purnama. Kami masih punya waktu. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk bersiap. Jumlah pembudidaya yang mati di Demon Battlefield tidak terbatas pada 1 atau 2 setiap kali. Xiao Chen tidak bisa berkata apa-apa, hanya mendengarkan Bai Lixi dan mengikuti di belakangnya, mendekati gerbang kota. Kadang-kadang, Xiao Chen melihat para petani bergegas di jalan lebar. Orang-orang ini tidak lemah, dia tidak melihat siapapun dengan budidaya lebih rendah dari Martial Saint. Dibandingkan dengan kultivator lain yang ditemui Xiao Chen, perbedaan terbesar yang dia perhatikan adalah, selain sangat kuat, mereka semua memiliki ki pembunuh yang padat. Terkadang, kilatan ganas muncul di mata mereka. Dengan sekali melihat, Xiao Chen tahu bahwa mereka adalah penjahat kelas kakap. Tol masuk, 1000 batu roh kelas rendah untukmu dan 3000 untukmu, kata pemimpin penjaga setelah melihat sekilas budidaya mereka. Xiao Chen harus membayar 1000 batu roh kelas rendah, tapi itu 3000 untuk Bai Lixi. Meskipun Xiao Chen merasa aneh karena jumlah pengunjung yang masuk begitu tinggi, ini adalah pertama kalinya dia ke sini, dan adat istiadat di tempat lain berbeda. Jadi, dia dengan patuh menyerahkan 1000 batu roh kelas rendah. Bai Lixi tertawa dan mengeluarkan medali hitam. Kemudian, dia menunjukkannya kepada pemimpin penjaga sebelum berkata, saya anggota kelas 4. Saya tidak perlu membayar tol. Ayo masuk. Setelah keduanya memasuki kota, Xiao Chen bertanya dengan depresi, medali apa itu tadi? Mengapa Anda tidak perlu membayar biaya masuknya? Bai Lixi menyimpan medali itu dan tersenyum sombong, ini adalah jalan desolate kuno. Anda bisa membuatnya di Underworld City. Meskipun Anda hanya bisa mendapatkan nilai terendah, Anda bisa mendapatkan diskon 10% untuk tol masuk. Ancient Desolate Pass, Xiao Chen bergumam pada dirinya sendiri untuk sementara waktu, dia masih tidak mengerti. Jadi, dia meyakinkan Bai Lixi untuk menjelaskan lebih lanjut. Sebuah organisasi bernama Persatuan Pemusnahan Surgawi memperoleh pengakuan dari semua kekuatan di Tanah Sunyi Kuno. Dalam persatuan ini, para penggarap dapat mengajukan permohonan medali. Medali ini adalah Ancient Desolate Pass. Dengan menggunakan Ancient Desolate Pass, para penggarap dapat mengeluarkan atau menjalankan misi di Persatuan Pemusnahan Surgawi. Penggarap meningkatkan nilai mereka dengan menyelesaikan misi ini. Nilai terendah dari jalur Desolate kuno adalah kelas 1 dan yang tertinggi, kelas 9. Semakin tinggi peringkatnya, semakin banyak hak istimewa yang akan dinikmati seorang kultivator di kota-kota di Tanah Desolate kuno. Bai Lixi melanjutkan, Persatuan Pemusnahan Surgawi ini memiliki asal-usul yang sangat misterius. Bahkan sampai saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang mendukungnya. Namun, hal ini tidak menjadi perhatian bagi para petani biasa. Mendapatkan tiket Desolate kuno adalah cara yang baik untuk memasuki Tanah Desolate kuno dengan cepat. Saat keduanya berbicara, Bai Lixi memimpin Xiao Chen ke restoran terbesar di kota, Immortal Gathering Pavilion. Ketika Xiao Chen meminta kamar superior, dia harus membayarnya dengan batu roh kelas rendah juga. Uang kertas perak dari luar tidak ada gunanya. Setelah istirahat malam, Xiao Chen menanyakan informasi di restoran. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengandalkan Bai Lixi untuk semuanya. Jika Xiao Chen menanyakan terlalu banyak pertanyaan pada Bai Lixi, dia akhirnya bisa mengalihkan topik ke seni tempering tubuh cakrawala, yang sangat menjengkelkan. Banyak petani memasuki restoran setiap hari, itu adalah tempat yang nyaman untuk memperoleh informasi. Setelah membayar sejumlah batu roh kelas rendah tambahan, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dari pelayan di restoran. Ternyata Demon Battlefield ini telah ditutup selama lebih dari 100 tahun. Itu baru dibuka 2 tahun lalu. Setelah itu, banyak petani mulai berdatangan ke Pulau Boulder. Xiao Chen mengetahui bahwa Demon Battlefield dikabarkan sebagai medan perang kuno. Perang besar pernah terjadi di sana selama era kuno. Pada akhirnya, manusia mengalami kekalahan yang menyedihkan. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan iblis dan binatang iblis. Kaisar manusia terakhir menggunakan kekuatan tertingginya untuk merobek ruang medan perang, mengubahnya menjadi medan perang iblis saat ini. Pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya tewas di Demon Battlefield.
Harta rahasia para penggarap kuno itu terkubur di medan perang. Belakangan, pada masa dinasti Tianwu, seseorang menggunakan formasi untuk menghubungkan ke gerbang ruang ini. Dia menemukan bahwa ruang ini menjadi sebuah dunia kecil. Iblis dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam. Segala macam harta karun rahasia kuno berserakan di tanah. Itu menjadi tempat yang penuh bahaya dan pertemuan yang tidak disengaja. Pelayan itu tidak mengetahui banyak hal secara spesifik. Lagi pula, dia belum pernah ke Demon Battlefield, dia tidak punya cara untuk mengetahui detailnya. Setelah Xiao Chen menghadiahi pihak lain dengan 10 batu roh kelas rendah dan mengirimnya dalam perjalanan, dia berpikir, mengumpulkan informasi seperti ini tidak memberiku pemahaman lengkap tentang situasinya. Saya harus menemukan seorang kultivator yang pernah ke medan perang iblis sebelum saya dapat memperoleh pemahaman menyeluruh. Haha, bocah, jangan terlalu memikirkan ini. Karena aku sudah setuju untuk pergi bersamamu, kenapa kamu masih khawatir? Bai Lixi turun dari lantai atas dan menjatuhkan pantatnya ke hadapan Xiao Chen sambil tertawa. Xiao Chen mengambil cangkir anggur dari meja dan menyesapnya dengan lembut. Dia tersenyum tak berdaya, kalau begitu, saya harap Anda dapat diandalkan. Bai Lixi meneguk anggur sebelum menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Dia berkata, jangan pedulikan informasi yang tidak masuk akal itu. Pelajari saja peta yang saya berikan kepada Anda dengan cermat dan jangan berkeliaran di wilayah inti. Selain menjaga kewaspadaan terhadap iblis dan binatang iblis, Anda juga harus tetap waspada terhadap penggarap lainnya. Sejujurnya, sebagian besar kematian di Demon Battlefield terjadi di tangan manusia lain. Dada Xiao Chen menegang. Sepertinya situasinya lebih buruk dari yang dia kira. Dia tidak hanya harus menghadapi binatang iblis dan iblis yang tidak dikenal, tapi dia juga harus tetap waspada terhadap serangan diam-diam dari manusia lain. Harta karun rahasia tingkat medial ini mungkin lebih sulit diperoleh daripada yang dibayangkan Xiao Chen. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada hari-hari berikutnya, Xiao Chen menjelajahi lingkungan sekitar kota kecil, binatang iblis berkeliaran di sana. Hal ini membuat lokasi ini cocok untuk berlatih teknik bela diri. Sebelum Xiao Chen pergi ke Demon Battlefield, dia bisa menjaga dirinya dalam kondisi ideal setiap saat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Segera, 6 hari telah berlalu. Kota kecil yang semula ramai menjadi sepi. Sejumlah besar petani dengan cepat menuju ke arah yang sama. Setelah hampir semua penggarap di paviliun pengumpulan abadi pergi, Bai Lixi dan Xiao Chen mengikuti mereka. Kemanapun keduanya lewat, binatang iblis yang mati berserakan di tanah, dibunuh oleh para penggarap yang datang sebelum mereka. Tidak ada yang menghalangi jalan mereka. Setelah 6 jam, keduanya berhenti di tengah Pulau Boulder. Banyak orang telah berkumpul di sana, hitungan kasar menghasilkan setidaknya 1000 petani. Saya mendengar Raja Bela Diri kelas rendah telah memperoleh 9 harta karun rahasia kelas rendah terakhir kali. Kemudian, dia membawanya ke pelelangan di Desolate City dan mendapatkan banyak uang. Ada orang lain yang beruntung. Dia memburu Blood Demon peringkat tinggi dan menjual Demon Core-nya dengan harga setidaknya 10.000 batu roh kelas medial. Banyak kultivator mendiskusikan harta karun menarik yang bisa diperoleh dari Demon Battlefield. Mata mereka dipenuhi antisipasi saat mereka melihat ruang kosong di tengah. Bai Lixi tersenyum dingin, orang-orang ini benar-benar ceroboh. Akan sangat mengesankan jika setengah dari para pembudidaya ini bertahan. Tatapan Xiao Chen berkeliaran di sekitar kerumunan, mencari kultivator yang patut diperhatikan. Namun, beberapa kultivator berpengalaman menyembunyikan diri mereka dengan sangat baik. Sulit untuk mendapatkan informasi apapun hanya dengan melihat. Adapun beberapa pembudidaya bersemangat yang tidak bisa tutup mulut, ini jelas merupakan perjalanan pertama mereka ke medan perang iblis. Mereka tidak mengetahui situasi di dalam. Bulan purnama bergerak perlahan melintasi langit, merayap ke puncaknya di hadapan tatapan penuh harap dari orang banyak. Seketika, area tengah bersinar dengan cahaya lembut, tampak seperti pilar yang menjulang tinggi. Ruang di sekitar pilar cahaya mulai berputar perlahan. Kamu, para pembudidaya melompat ke pilar cahaya dan menghilang dari pandangan Xiao Chen. Pilar cahaya ini pasti merupakan pintu masuk ke Demon Battlefield. Ketika sebagian besar petani menghilang, Xiao Chen bersiap untuk masuk.
Ekspresi Bai Lixi tiba-tiba berubah, dan dia menarik kembali Xiao Chen. Dia berkata, tunggu sebentar. Xiao Chen merasa ragu ketika dia bertanya, ada apa? Bai Lixi menunjuk dan berkata, lihat di sana. Xiao Chen melihat ke arah yang ditunjuk Bai Lixi. Dia melihat 10 kultivator kuat dengan aura yang sangat kuat. Dia tidak dapat merasakan kekuatan kelompok orang ini. Saya hampir merindukan mereka. Ini semua adalah ahli setengah langkah martial monarch. Sepertinya mereka bekerja sama untuk membunuh iblis peringkat tinggi. Operasi seperti itu jarang terjadi. Saya harus mengikuti mereka dan menonton. Pergi, dapatkan harta karun rahasia sendirian. Bai Lixi berbisik dengan kilatan tajam di matanya. Xiao Chen sedikit mengernyit, apakah kamu baik-baik saja? Bai Lixi tersenyum dan berkata, terima kasih, saya telah mengembangkan seni tempering tubuh cakrawala ke lapisan keempat. Kekuatanku 2 kali lipat dari 3 bulan lalu. Xiao Chen agak terkejut. Bai Lixi ini benar-benar jenius dalam mengolah tubuh. Dalam waktu sesingkat itu, dia berhasil mengolah teknik budidaya peringkat surga ke lapisan keempat. Jangan terlalu serakah dan mati dini. Jika tidak, bagian terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala saya akan hilang. Aku akan bergerak dulu. Melihat 10 orang aneh masuk, Bai Lixi tertawa sambil mengikuti mereka, memasuki pilar cahaya. Kemudian, Bai Lixi berbalik dan mengingatkannya, berhati-hatilah dan jangan mempertaruhkan nyawamu demi keuntungan kecil. Ingatlah untuk berhati-hati terhadap orang-orang di belakang Anda. Xiao Chen tersenyum tipis untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah menghabiskan waktu bersama Bai Lixi, dia menjadi lebih memahaminya. Meskipun dia bukan orang yang saleh atau memiliki temperamen yang baik, dia bukanlah orang yang licik dan mempermainkan trik licik. Dia cukup berterus terang. Ini sangat cocok untuk Xiao Chen. Dia mengeluarkan manual rahasia dari cincin semesta dan melemparkannya ke arah Bai Lixi. Ketika Bai Lixi mendengar suara itu, dia segera berbalik dan menangkap manual rahasianya. Ketika dia melihat isinya, ekspresinya berubah menjadi liar karena gembira. Ketika Bai Lixi mendongak dan ingin mengatakan sesuatu, dia menemukan bahwa Xiao Chen telah menghilang dan memasuki pilar cahaya di depannya. Dia tidak bisa menahan senyum, bocah ini, setidaknya dia tidak menipuku. Tentu saja, apa yang dilemparkan Xiao Chen adalah bagian terakhir dari seni tempering tubuh cakrawala. Setelah mengamati Bai Lixi begitu lama, dia memutuskan bahwa Bai Lixi tidak berbohong padanya. Karena itu masalahnya, tidak perlu berlarut-larut. Meskipun Xiao Chen ingin memaksimalkan keuntungannya, dia akan menepati janji yang dibuatnya. Weng, setelah Xiao Chen memasuki cahaya, alam terpencil muncul di hadapannya. Dia mendongak dan melihat langit merah dengan awan merah sesekali lewat. Bebatuan berserakan di tanah, dan tidak ada rumput. Hanya beberapa tanaman aneh yang tumbuh secara sporadis di seluruh ruangan. Pemandangan ini sangat rumit. Xiao Chen menggunakan sense spiritualnya untuk memindai area seluas 300 meter di sekitarnya. Xiao Chen tidak hanya menemukan gundukan tanah, bukit tandus, dan rawa, tetapi dia juga menemukan hutan dengan beberapa tanaman aneh. Aneh sekali. Xiao Chen mengeluarkan peta dan mulai mencari lokasinya saat ini. Pilar cahaya di Pulau Boulder akan mengirim para penggarap ke tempat-tempat acak di pinggiran medan perang iblis. Selain beberapa alat khusus, tidak ada yang bisa mengontrol di mana mereka muncul di Demon Battlefield. Setelah Xiao Chen mengetahui di mana dia berada, dia dengan hati-hati menyimpan petanya dan melihat sekeliling. Banyak kultivator dalam penglihatan Xiao Chen berada dalam kelompok 2 atau 3 orang, melihat sekeliling dengan penuh semangat. Beberapa kultivator berpengalaman dengan hati-hati melihat sekeliling. Tangan mereka mencengkeram senjata, dan mereka mengamati para penggarap di sekitarnya. Kadang-kadang, ekspresi galak muncul di wajah mereka. Teman, apakah kamu sendirian? Ayo berkelompok. Saat Xiao Chen hendak pergi, tawa tulus datang dari belakangnya. Xiao Chen berbalik dan melihat seorang kultivator berjubah abu-abu dengan rambut pendek. Dia memiliki wajah persegi dan tampak berusia sekitar 20 tahun. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya saat dia berjalan ke arah Xiao Chen sambil tersenyum. Dia adalah Raja Bela Diri tingkat tinggi. Beberapa petani dari berbagai budidaya mengikuti petani berjubah abu-abu ini. Kebanyakan dari mereka adalah Raja Bela Diri tingkat medial. Kultivator berambut pendek memperkenalkan dirinya, nama saya Wei Tong.
Saya dan teman saya berada di sini untuk pertama kalinya. Dari kelihatannya, ini juga merupakan ekspedisi pertamamu. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Saat mereka berbicara, tatapan Wei Tong dengan cepat menyapu penampilan Xiao Chen. Tatapannya tertuju pada sepatu dan jubahnya sejenak. Namun, ketika Wei Tong melihat sarung tangan hitam di tangan Xiao Chen, keserakahan muncul di matanya sebelum menghilang. Namun, dia menutupinya dengan sangat baik, senyumnya tampak sangat tulus. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Dia telah melihat keserakahan pihak lain. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Saya sudah terbiasa sendirian. Wei Tong mengungkapkan kekecewaannya saat dia berkata, sayang sekali. Jika saudara mau, Anda dapat mencari kami kapan saja. Xiao Chen menangkupkan tangannya dan membungkuk sebelum berbalik. Dia menarik auranya dan meninggalkan tangannya di gagang pedangnya, menjaga kewaspadaannya. Setelah Xiao Chen keluar dari jangkauan pendengaran, seorang kultivator di belakang Wei Tong mengawasinya dengan sinar tajam di matanya. Dia bertanya dengan ragu, "Kakak, kenapa kamu tidak bergerak?" Dia adalah seekor domba yang digemukkan, siap untuk disembelih. Dia memiliki 3 harta karun rahasia padanya. Benar, bos. Dia hanya seorang raja bela diri kelas rendah, kita bisa menghadapinya dalam beberapa langkah. Setelah kita membunuhnya, tidak akan ada masalah apapun, orang lain berbicara. Ekspresi Wei Tong tenang saat dia berkata, bodoh, menurutmu aku tidak tahu perbedaan antara domba yang digemukkan dan serigala yang ganas. Jika kami mengandalkan wawasan Anda, alih-alih memakan domba, dia mungkin akan memakan kami. Orang ini memiliki mata yang tenang, dan tangannya selalu bertumpu pada gagang pedang. Dia menjaga jarak tertentu dariku, memberi dirinya ruang untuk maju atau mundur. Berdasarkan poin-poin tersebut, jelas bahwa orang tersebut tidak hanya berhati-hati. Bagaimana bisa semudah itu? Wei Tong berhenti sejenak dan melihat ke arah yang ditinggalkan Xiao Chen. Kemudian, dia melanjutkan, yang lebih penting, meskipun orang ini hanya raja bela diri kelas rendah, ki pembunuhannya lebih padat daripada milikku. Dia bukan orang yang baik hati. Harta karun rahasia di tubuhnya mungkin berlumuran darah.